Radio Melawi Raya, sarana hiburan untuk keluarga. Baik pendengar merah, Anda masih menyimak kami di 100,20 FM dan masih bersama Bapak Johani, Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi, yang pada kali ini kita membahas mengenai pelanggaran atau pengawasan menjelang pemilu 2024. Nah, tadi sudah kita bahas sahabat merah semuanya berkaitan dengan keterlibatan salah satunya ASN dalam politik praktis. Nah, baik itu pelanggaran dan pelaporan gitu Pak ya. Nah, menyambung dari tadi Pak, berkaitan dengan kan tadi ada pelapor dan terlapor. Ya. Nah, pelapor ini kan kedudukannya sebagai saksi gitu. Nah, ada enggak Pak jaminan atau jaminan hukum atau keamanan nih dari si pelapor ini sendiri Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi pelapor ini kan boleh siapa saja Ya. yang menjadi pelapor. Kemudian terkait dengan jaminan hukum, Ya. memang kalau untuk jaminan secara khusus kita Ya. tidak ini juga Kalau tidak untuk ada jaminan. perlindungannya Pak? Kalau perlindungan kita melindungi kerahasiaan. Ya. Artinya siapapun yang melaporkan kepada kita itu tidak akan kita publis dan kita tidak akan sampaikan kepada siapapun. Ya. Nah, Dengan alasan bahwa data diri pribadi itu kan adalah data yang dikecualikan dan dirahasiakan secara Ya. undang-undang. Jadi siapapun nanti yang melapor, karena kebanyakan begini, Ya. masyarakat ikut takut melapor. Ya betul Pak. Nah, takut melapor. Nanti kalau saya melapor ketahuan sama si pelapor, nanti lalu diintimidasi dan lain Ya, sebagainya. betul. Itu saya pikir adalah keliru gitu. Ya. Jadi siapapun masyarakat yang melapor, kami akan berusaha sebisa kami barang itu tidak akan muncul ke publik siapa yang melaporkan dan bagaimana proses pelaporannya, tidak. Ya. Jadi dijamin aman untuk data-datanya gitu. Ya. Nah, sahabat Amira semuanya, artinya memang jangan ragu ya, dan tentunya jangan takut untuk melapor apabila ya di tempat kita ada terjadi ya dugaan pelanggaran gitu Iya, Pak betul. ya. Nah, karena apa? Karena memang hal seperti ini Pak tidak bisa berjalan atau pengawasannya tidak bisa hanya dari KPU sendiri. Betul. Nah, artinya memang harus ada kesadaran dari kita sebagai pemilih dan sebagai masyarakat juga terkait dengan pelanggaran pelaksanaan pemilu ini. Iya, Nah, betul. kalau untuk di wilayah Kabupaten Melawi Pak, Ya. untuk sejauh ini seperti apa tingkat kerawanan terkait dengan pelanggaran pemilu? Baik, kalau untuk kita berbicara secara global, Ya. Potensi pelanggaran yang mungkin saja dapat terjadi pada penyelenggaraan pemilu 2024, mungkin kita sudah mungkin mengetahui juga bahwa Melawi ini adalah salah satu kabupaten kota yang menjadi di IKP indeks kerawanan itu menjadi salah satu fokus. Dari segi mana saja? Yang pertama adalah segi geografis kita yang memang jauh dari antara satu tempat kecamatan ke kecamatan lain. Gitu. Yang menjadi faktor. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menurut versinya Bawaslu, potensi pelanggaran ini bisa saja terjadi di semua tahapan, di semua tahapan yang ada. Nah, terlebih lagi ketika itu pada masa kampanye, kemudian masa minggu tenang, kemudian sampai kepada masa pencoblosan dan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu tentu banyak modus dan banyak metode daripada pelanggaran yang terjadi. Nah, salah satu contoh tadi kita sudah sampaikan keterlibatan ASN dan kepala desa. Nah, selanjutnya nanti itu di tahapan kampanye. Nah, untuk di tahapan minggu tenang, nah ini kan juga kita khawatirkan juga. Ini masalah spanduk, baleho, reklame dan lain sebagainya. Alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye. Nah, seperti saat ini kami juga memberikan himbauan kepada
partai politik peserta pemilu Ya. yang sudah memasang alat peraga kampanye itu atau alat sosialisasi. Ya. APS namanya, APS, alat peraga sosialisasi. Ya. Nah, kami mengharapkan dari tanggal 4 sampai ke tanggal 27 November sebaiknya itu ditertibkan dulu oleh masing-masing partai politik dan calon calon anggota DPRD Kabupaten Melawi. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada larangan bahwa sudah ada ketentuannya mengatakan bahwa dari tanggal 4 November sampai ke tanggal 27 November itu dilarang untuk melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Ya. Nah, tetapi berdasarkan PKPU 15 partai politik boleh melakukan kegiatan internal partai. Ya. Tapi kegiatan internal partai itu hanya dilakukan oleh di tempat tertentu dan hanya melibatkan struktur daripada partai politik tersebut. Ya. Tidak boleh mengundang masyarakat dengan acara yang seperti besar kampanye, ya. seperti kampanye dan lain Ya. sebagainya. Nah itu. Tapi ketika itu ditemukan, maka Bawaslu sesuai kewenangannya. Apa yang dilakukan? Sesuai kewenangannya, maka Bawaslu akan menjadikan itu sebagai temuan dugaan pelanggaran dan kemudian kita akan proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, kami sangat menghimbau sekali, tentu yang utamanya adalah kepada partai politik peserta pemilu dan khususnya kepada para caleg. Ya. Untuk dengan penuh dengan kesadaran untuk menertibkan. Ya. Tanpa harus, karena kalau kami yang menertibkan, kemarin kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik. Kalau kami yang menertibkan itu, maka kami tidak bisa menjamin bahwa barang itu akan utuh. Ya. Betul. Nah, tapi kalau partai politik atau caleg yang bersangkutan yang membuka itu mungkin akan utuh. Ya. Dan bisa dipasang kembali pada tanggal 28 November sampai kepada tanggal 10 Februari. Ya. Nah, itu masa kampanye. Silakan saja pasang dimanapun. Ya. Tentunya di tempat yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu. Dan kemudian tentu kalau kita bicara potensi pelanggaran itu juga terjadi pada Minggu Tenang yang masih adanya alat peraga tadi. Kemudian money politik. Money politik ini kan adalah rahasia umum. Nah, seperti apa tuh, Pak? Ini momok yang memang sampai saat ini belum kita bisa pecahkan. Karena kalau kita bicara money politik ini kita harus memiliki bukti yang kuat. Nah, ketika dia memberi, kalau saya membahasakan itu adalah Bawaslu itu harus seperti KPK yang mampu melakukan tangkap tangan. Yang mampu melakukan tangkap tangan ketika dia memberi, kemudian ketika ada yang menerima, di situ ada akadnya. Nah, barulah kemudian kita bisa membuktikan. Tapi kami mau menyampaikan bahwa kepada masyarakat mari kita sama-sama berpikir, jangan sampai hanya dengan diiming-imingi uang sekian ratus ribu, lalu harga diri kita mudah sekali untuk digadai atau dijual. Kita harus berpikir tentang 5 tahun ke depan itu kan seperti apa. Pilihlah kira-kira yang bisa membangun daerah kita. Nah, contohnya seperti infrastruktur jalan raya dan lain sebagainya. Ketika jalan itu dibangun dengan baik, maka yang akan menikmati itu masyarakat itu sendiri. Tapi kalau suara kita saja sudah dibeli, jangan pernah mengeluh bahwa kita tidak ada pembangunan seperti itu. Nah, berkaitan dengan money politik yang Bapak katakan tadi, sebenarnya ini bisa dijelaskan juga nih, Pak. Nah, bisa dijelaskan juga kepada khususnya pemilih-pemilih pemula kita. Nah, bagaimana money politik ini bisa terjadi, Pak? Nah, rangkaian-rangkaiannya bagaimana bisa terjadi? Kalau secara detailnya. Jadi kepada pemilih pemula lah kepada pemilih pemula atau pemilih milenial yang kita kenal seperti itu. Jadi kita jangan mudah terprovokasi atau jangan mudah untuk menerima tawaran dan iming-iming. Nah, misalnya untuk kepentingan tertentu
ya kan? Nanti diberikan uang dengan sekian, Ya. kemudian dimotori oleh seseorang, Ya. kemudian memberikan janji-janji Ya. kepada pemilih. Nah, kemudian nanti diberikan, nanti kalau saya jadi, saya akan begini dan begitu, Ya. sehingga masyarakat terprovokasi dan Ya. menerima uang itu. Nah, akhirnya kekecewaan yang datang. Ya. Nah, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat, karena salah satu yang kami upayakan di Bawaslu ini, langkah yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pengawasan partisipatif bersama masyarakat. Ya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan jumlah personil dari pengawas pemilu itu sendiri, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke TPS, bisa dihitung 3 orang di kabupaten, 3 orang kemudian ini tidak termasuk sekretariat ya. Ya. 3 orang di kabupaten, 3 orang di kecamatan, 169 orang di desa, kemudian ditambah dengan pengawas TPS yang hanya jumlahnya 729 orang. Ya. Tidak sampai 1.000 orang yang kita mengawasi pemilih, peserta dan juga penyelenggara. Ya. Nah, oleh sebab itu peran dan dari masyarakat lah kemudian yang kita harapkan untuk membantu Bawaslu ketika untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, kemudian juga membantu Bawaslu dalam melaporkan setiap ada potensi-potensi pelanggaran yang ada dimanapun dia. Ya, betul. Artinya memang harus ada kesadaran dari kita, masyarakat sebagai pemilih betul, juga. Betul. Nah, masih di berkaitan dengan money politik ini, Pak. Ya. Nah, masih berkaitan dengan money politik, mungkin pelanggaran-pelanggaran yang banyak ditemukan ini berkaitan dengan money politik adalah pemberian uang lah, bahasa sederhananya adalah pemberian uang dengan iming-iming ABC. Nah, secara tunai misalkan. Nah, itu kan mungkin mudah untuk dideteksi, Pak. Dideteksi. Nah, bagaimana kalau halnya melalui transfer misalkan. Nah, itu kan sulit juga untuk kita deteksi, Pak. Nah, itu bagaimana langkah Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Melawi ini yang memiliki program-program, mungkin ada program-program khusus berkaitan dengan deteksi terkait dengan money politik tersebut, yang seperti itu, Pak. Baik, kalau untuk mendeteksi dari pelanggaran money politik memang tadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Betul. Nah, sekarang tidak hanya bentuk cash, tapi juga e-money. Nah, bisa saja melalui berbagai aplikasi kan. Nah, seperti itu bisa ditransfer dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu memang salah satu tantangan dari Bawaslu tantangan dari Bawaslu itu untuk bagaimana caranya kita mencegah atau menindak orang-orang yang memang melakukan money politik itu melalui e-money. Iya, betul. Nah, karena kita juga memiliki keterbatasan, tidak memiliki sarana untuk mendeteksi sampai ke sana. Salah satu contoh misalnya, kita kan kita hanya diketahui nanti rekeningnya dari dana kampanye. Nah, tentu kan money politik itu tidak akan bersumber dari rekening yang dilaporkan kepada KPU, tapi mungkin kepada person atau mungkin kepada tim kampanyenya yang melakukan hal itu. Nah, kesulitan kita adalah bagaimana cara kita mengetahui nomor rekening dia, kemudian dialirkan kepada siapa, diberikan kepada siapa, itu salah satu kesulitan kita. Masih menjadi tantangan lah, betul, Pak. Itu tantangan kita ke depan. Tapi kita tetap berupaya sekali lagi dengan mengharapkan informasi-informasi dari masyarakat. Apabila menemukan ada misalnya tanda-tanda seperti itu, bisa nanti disampaikan kepada Bawaslu untuk kita tindak lanjuti. Apapun dan bagaimanapun caranya, Bawaslu akan berupaya dengan sesuai tugas dan fungsinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, sahabat kamera semuanya mungkin Anda juga di sana bisa menanggapi berkaitan dengan dialog dan tema kita pada hari ini. Silakan bergabung di 081255354114. Oke, nah sambil menunggu mungkin sahabat kamera semuanya yang mau bergabung, Pak, apa target dari Bawaslu ini, khususnya Kabupaten Melawi, dalam melakukan pengawasan di daerah? Tentu kalau kita bicara target dan tujuan dari Bawaslu adalah supaya
pelanggaran-pelanggaran yang ada itu setidaknya bisa diminimalisir. Ya. Karena kalau kita bicara tidak ada pelanggaran, itu mungkin Sulit, target ya. yang sangat tinggi sekali Ya. dan sulit untuk kita capai. Tapi bagaimana upaya Bawaslu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan regulasi yang menyata di mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Ya. Nah, karena nanti sanksinya adalah masyarakat itu sendiri yang akan merasakan. Salah satu contohnya misalnya, kalau masyarakat memberikan suaranya Ya. mewakili orang lain. Ya. Nah, salah satu mungkin saya contohkan begini. Dalam satu rumah itu misalnya ada 3 orang Ada 3 orang. Ya. atau 4 orang. Ya. Nah, salah satu anaknya misalnya Ya. sedang belajar di luar Kabupaten Melawi. Ya. Anggap saja lah yang paling dekat misalnya di Pontianak. Pontianak. Betul. Pada saat hari Rabu nanti tanggal 14 Februari, Ya. kemudian anaknya itu tidak pulang. Ya. Nah, orang tua yang datang ke TPS inilah yang mewakili anaknya. Ya. Nah, maka itu sudah dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sebagai pelanggaran pidana pemilu, nanti kemudian di TPS yang bersangkutan itu kemudian akan dilakukan pemilihan suara ulang. Ya. Kemudian petugas di TPS itu bisa saja semua akan terjerat pidana. Ya. Bayangkan saja untuk satu TPS itu misalnya ada 10 orang. Ya. Nah, satu orang di kampung itu akan terpidana hanya gara-gara ulah Satu orang tadi. beberapa orang Ya, tadi ya, oknum ya. tertentu. Ya. Nah, oleh sebab itu ini akan sangat merugikan sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu kami berharap kepada baik itu penyelenggara maupun pemilih dan peserta pemilu untuk semua berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Gitu. Agar supaya bahwa proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan Ya. itu dapat sesuai dengan berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian kita juga dapat menciptakan pemimpin yang memang sesuai dengan harapan kita. Oke. Itu Ya. harapan kita. Ya. Oke. Mungkin untuk terakhir, Pak. Ya. Nah, ada pesan-pesan atau imbauan secara khusus mungkin Ya. bagi masyarakat Kabupaten Melawi dan khususnya pendengar setia Radio Melawi Raya yang saat ini masih menyimak kita di 100,20 FM. Nah, silakan, Pak. Baik. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi, khususnya pendengar setia Radio Melawi Raya, kami dari Bawaslu berpesan menghimbau yang pertama kepada peserta pemilu. Ya. Kepada peserta pemilu, mohon untuk kita sama-sama melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Ya, itu yang pertama. Terkhusus lagi kepada para caleg, kepada partai politik yang sudah memasang alat peraganya itu, mohon untuk dapat ditertibkan. Mohon untuk dapat ditertibkan dengan sendirinya, kemudian untuk dipasang kembali pada tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Itu untuk untuk peserta pemilu. Kemudian untuk pemilih ini seluruh pemilih yang ada, kami khususkan yang pertama adalah kepada aparatur sipil negara atau ASN, kemudian kepada kepala desa dan perangkat desa TNI dan Polri dalam hal ini. Silahkan saja Anda untuk menyaksikan atau menghadiri kampanye asal dengan batas-batasan kewajaran dan batas-batas tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian kepada seluruh masyarakat Melawi, kami dari Bawaslu berpesan, mari kita sama-sama menjaga, mari kita sama-sama gunakan hak pilih kita, nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kemudian laporkan kepada jajaran Bawaslu dimanapun berada, baik itu di kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, bahkan nanti ke tingkat TPS. Nah, apabila ditemukan adanya potensi atau adanya pelanggaran-pelanggaran, nah kami dari pengawas pemilu akan berusaha untuk menindaklanjuti semua laporan yang nanti akan disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Melawi. Semoga saja penyelenggaraan pemilu kita di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala apapun, dan terlebihnya lagi pelanggaran di Kabupaten Melawi ini memang tidak ada. Apalagi sampai kepada menimbulkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Itu saja.
Oke, baik pendengar Amira dimanapun Anda berada. Nah, sudah banyak sekali yang kita bahas ya, khususnya berkaitan dengan pengawasan pemilu ya, tahapan-tahapan pengawasan pemilu juga 2024. Nah, artinya memang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini ya harus ya memerlukan kebersamaan dari kita, baik dari penyelenggara sendiri maupun kita sebagai pemilih dan juga masyarakat ya, untuk mencegah pelanggaran pemilu khususnya 2024 mendatang. Nah, terima kasih Pak Johani ya, Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentunya. Nah, yang sudah hadir di studio kita ya, terima kasih atas waktunya. Dan sahabat Amira semuanya, demikian ya yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih Pak? 100,2 mega